Ya, jalur perjalanan spiritual ya dominan orang ada dua jalur ya, jalur umum dan jalur khusus ya. Kalau jalur umum biasanya dari bumi baru naik ke langit, ibaratnya dari jasad, jasad dibenarkan, wadahnya diluruskan, dibersihkan, dan distabilkan, sarafnya tenang dan tubuh menjadi lembut ya, dan ada pusat gravitasi kembali ke bawah. Itu jalur umum yang biasa dilakukan pelaku-pelaku spiritual, dan di batin itu sendiri menjadi jernih dan kesadaran baru bisa dinaikkan dan terbuka. Di situ ada cahaya, mulai ada cahaya kestabilan karena ada pondasi dari tubuh. Ini yang jalur paling amam, istilahnya dari jalur bumi langit ini biasanya dipakai untuk jalur yang semestinya umum dan stabil ya, biasa dilakukan di pelaku-pelaku spiritual. Ada satu jalur lagi, yaitu jalur yang paling yang sering terjadi hanya sebagian-bagian orang tertentu aja, jalur yang agak yang terbalik ya, jalur dicabut ya, jalur ini jalur kedua ini memang jalur langsung ditarik ke atas, langsung dicabut, taruh di atas, nggak peduli serta merta tubuh itu dengan kondisi apapun, nggak peduli, kalau udah dikendaki dicabut langsung ke atas. Ini jalur khusus ya. Ini yang terjadi yang selama ini saya baru saya belajar di spiritual umum kok nggak nyambung gitu. Ini apa yang terjadi pada diri saya? Akhirnya ini saya ditaruh di atas bertahun-tahun, puluhan tahun di atas, nggak bisa grounded dengan tubuh dan nggak bisa koneksi dengan tubuh, karena di situ ada jalur khusus dicabut serta merta oleh nggak tahu oleh apapun, intinya taruh di atas sudah puluhan tahun, mau turun nggak bisa, bingung dan nyari referensi dominan jalur umum. Terus saya belum bisa mendapatkan referensi, tapi saking putus asanya akhirnya ada bimbingan dari jiwa itu sendiri, karena ini jalur khusus ya, kebalik, tubuh masih belakang, masih hitam, masih kelam, tapi udah mendapatkan sebuah kesadaran yang sangat tinggi karena jalur cabutan jalur paksaan ya. Tubuh bisa stres, sudah gila, bisa jadi ya, karena diputus dengan daya ilahinya, karena nggak terkoneksi. Ini jalur khusus ya. Ini jalur khusus memang agak berat tantangannya, karena tubuh itu sendiri belum siap dan kesadaran sudah tinggi, tapi ada jarak antara tubuh dan kesadaran, dan di situ cahaya masih gentayangan karena belum grounded ya. Grounded ke tubuh, akhirnya mau nggak mau harus turun, dengan cara apapun harus turun menemui sang wadahnya. Ini yang terjadi pada diri saya selama ini, intinya oh ini jalur saya, jalur kebalik. Akhirnya saya nyari referensi untuk kembali ke tubuh itu agak berat, karena jarang terjadi. Kalau jalur ini dominan jalur umum, pembersihan tubuh, pelembutan tubuh, dan penyucian batin baru menuju kesadaran. Saya sendiri tubuh belum bersih, masih hitam, masih kelam, masih belakang, tapi udah dipertemukan cahaya yang sangat tinggi, ke dimensi lebih tinggi, dan enggak cukup setahun 2 tahun, masih di dimensi puluhan tahun di dimensi atas, dan tubuh masih mendatang bahkan di dunia gelap itu yang sering terjadi. Dan mau nggak mau ya mau tetap kesadaran roh itu turun untuk menemui tubuh dan membantu ya, mencahayai, bahkan kalau bahasa Islam itu mensujudkan tubuh. Sampai sekarang tubuh masih merekamnya masih lama ya, mau ya kesadaran ya harus lebih dewasa membimbing tubuh ya kan. Ya, ini tubuh masih bergejolak ya, kelocot gitu, masih sakit karena masih dalam tahap pembersihan. Kalau tubuh udah selaras dengan kesadaran itu baru
kemurnian total utuh ya. Itu proses perjalanan tiap individu berbeda-beda. Bagi sobat yang sudah memahami perjalanannya pasti sudah menemukan titik alur ya, bahkan pola dan peta perjalanan. Ya kalau saya sudah memahami, akhirnya saya cuek dengan keadaan umum karena saya berseberangan dengan kondisi umum, dan saya ya cuek-cuek aja, dan itu justru malah menuntun lebih duduk. Kalau dulu saya terbawa arus umum, akhirnya enggak duduk dan goyah ya kemana-mana. Bahkan tubuh sempat stres karena enggak ada tuntunan dari cahaya itu kan terpisah langsung di atas. Kalau jalur umum kan langsung dibimbing tubuh dan kesadaran selalu menyatu. Ini kesadaran dipisah, rohnya dipisah, tubuhnya masih gentayang di bumi nunggu sang roh itu untuk bimbing. Berhubung udah bisa bertemu ya, tapi dalam kesakitan juga cahaya kan harus terang, harus suci, yang tubuh masih kotor. Ini terjadi pada diri saya. Oh, ini jalur loncatan ya. Tapi gak apa, semua tujuannya sama, cuma kalau saya kan kemungkinan terlalu naif, terlalu belakang, terlalu gelap, akhirnya ya ilahiyah itu sendiri mencabut dan dibersihkan dari atas dulu baru ke bawah. Itu yang sering terjadi pada diri saya. Akhirnya